Oke, kita akan lanjutkan di kalimat nih ya. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama atau ide pokok berarti dia adalah kalimat menyimpang ya, atau tidak koheren istilahnya juga gitu. Oke, ini nanti sampai jam 20.30 ya. Oke, tidak berkaitan berarti ini adalah kalimat menyimpang. Istilah lain nanti kalau kalian jumpai kalimat tidak padu, ada juga istilah lain kalimat yang tidak koheren. Tidak koheren itu artinya apa? Tidak menjelaskan gagasan utama. Ya, kita akan lihat ide pokoknya. Kalimat utamanya ada di nomor satu ya, letaknya. Itu adalah kalimat satu. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana. Berarti itu ya ide pokoknya atau gagasan utamanya. Gagasan utama kan inti ya, inti dari kalimat utama. Ya, wahana strategis dalam apa tadi? Menyuarakan kebaikan gitu ya. Sebenarnya lembaga pendidikan menjadi wahana strategis gitu aja udah cukup. Nah, manakah di antara kalimat 3, 4, 5, 6 yang tidak menjelaskan lembaga pendidikan menjadi wahana strategis menyuarakan kebaikan? Oke, ada yang menjawab kalimat 3, kalimat berapa nih? C itu 4 ya. Kalimat 4, kalimat 5, kalimat 6. Oke, baik. Kan kita lihat ya. Kalimat 3. Secara mental, seperti yang disebutkan Kuncono Ningrat selaku pakar antropologi, bahwa orang Indonesia memiliki karakter khusus. Ya, karakter khusus, karakter khusus. Cikal bakal tindakan korupsi masih menjelaskan berkaitan dengan kebaikan. Ya, oke, baik. Ini Al-Fatih ini tanya kalimat 5 maksud dari suka sama suka apa ya? Oke. Baik, di sana ada suka sama suka. Suka sama suka melakukan korupsi. Mungkin gitu ya. Gitu. Oke. Dalam melakukan korupsi ya di 5 itu. Nah, kemudian di kalimat 4 di antara sikap tersebut, nah ini masih ada sikapnya tadi ya, sikap. Nah, ini masih menjelaskan. Kemudian di 5 ada budaya suka sama suka. Oke. Budaya suka sama suka, terutama di sini. Apakah dia menjelaskan intinya yang tadi misalnya lembaga pendidikan yang menyuarakan kebaikan? Ya, memang kalimat 5 ini agak aneh ya. Ya, 5 inilah yang merupakan kalimat menyimpang atau tidak padu. Karena apa? Yang dibahas di kalimat 5 itu adalah budaya suka sama suka. Seperti yang ditanyakan Al-Fatih tadi, eh, budaya suka sama suka yang bagaimana? Nah, itu kan karena itu juga tidak bisa dijelaskan dalam kalimat 5. Ya, setelah itu beliau ada dalam melakukan korupsi menjadi tradisi yang, nah, jadi budaya suka sama suka menjadi tradisi. Berarti
Nah, beda ya. Ini suka sama suka yang apa gitu tadi kan ya. Betul. Jadi kalimat 5 ini tidak menjelaskan. Nah, kalau di sini kan 6 itu mengapa masih relevan karena dia itu sikap-sikap negatif. Berarti tadi yang dijelaskan kalimat 4 ada menganggap rendah kualitas, menyukai budaya instan, tidak percaya diri, tidak disiplin, dan mengabaikan tanggung jawab. Gitu ya. Baik, kalimat 5 malahan ya. Kalau 3 itu tadi kan ada dia apa si Kuncoro Ningrat ini kan dia cuma menegaskan karakter khusus ya karakter dari awal mula tindakan korupsi. Nah, itu kan berarti tindakan yang tidak baik. Nah, berarti kan masih ada hubungannya ya dengan yang ini gitu. Ini berarti yang 5 ini tidak ya tidak nyambung ya. Nah, gitu. Oke, untuk yang di kalimat soal nomor 9 sudah cukup jelas. Ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut di 10. Kata yang paling tepat untuk menggantikan kata norma ya ini pakai sinonim saja ya, yang sesuai dengan konteks kalimat. Oke, aturan. Baik, semua menjawab aturan ya, tepat sekali. No debat ya. No debat, aturan. Oke, betul. Sesuai dengan yang ada di kalimat sini, pada norma ini, nah, itu ya, pada aturan ini, yaitu menyuarakan kebaikan di lembaga pendidikan tadi. Ya, oke. Lanjut, baik. Nih, mungkin ada, ini lepas dari apa teks ya, dia terkait dengan penulisan tanda petik dan juga huruf miring. Mungkin yang di kelas 12 kemarin mempelajari kalau yang sudah pakai Merdeka ya itu sudah dipelajari ini penulisan menggunakan tanda petik dan cetak miring ya. Oke, ada yang menjawab baik, kita lihat nih mungkin untuk teorinya dulu bisa saya tuliskan di bagian bawah ya. Ini terkait dengan penulisan judul ya dan mungkin ada nama lembaga. Kalau lembaganya nggak ini ya, jadi ini judul aja ya. Tiap awal kata menggunakan huruf kapital ya. Kecuali apa? Kecuali konjungsi kata depan ya dan juga kata depan. Jika daripada itu ya nanti kecil. Kemudian itu semuanya sudah tepat ya. Yang kedua itu dicetak miring untuk apa saja judul buku, dia buku, buku yang bentuknya pokoknya buku ya, bisa novel, bisa buku yang lain.
Kemudian album, album lagu, judul film, sinetron, kemudian lakon, lakon itu kayak drama gitu ya, pertunjukan, lakon, acara TV, siniar, siniar itu kayak siaran yang bisa di-download gitulah intinya. Dan nama majalah atau surat kabar atau media massa lain ya, misalnya kayak kompas.com, nama media massa. Ini nanti dicetak miring. Kemudian kalau yang diapit tanda petik, apabila dia ini untuk judul puisi, lagu, artikel, artikel itu kan di dalam majalah ya, atau surat kabar. Kemudian naskah bisa, naskah dramanya, bab buku, pidato atau khotbah, juga untuk tema ya, tema acara atau subtema. Nah, ini. Jadi ada yang dicetak miring dan ada juga yang diberi tanda petik. Kita lihat tadi ada nama siniar ya. Nama siniar di sini harusnya dicetak miring. Berarti ini salah karena menggunakan tanda petik. Kemudian yang kedua ini juga di bagian siniar menggunakan tanda petik. Kalau miring, miring aja, petik-petik aja gitu ya. Kemudian yang C, membaca cerita pendek. Ini judul cerpen ya, berarti nanti ini di sini cerpen itu di apa tanda petik ya. Nih, saya tambahkan aja. Oke, ini ada petik tunggal. Petik tunggal itu fungsinya bukan untuk menuliskan judul ya. Biasanya petik tunggal itu untuk menuliskan di dalam kalimat langsung. Misalnya tadi saya mendengar suara kring-kring kata ibu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kring-kring itu diberi petik tunggal. Nah, jadi fungsi di sini tidak sesuai ya. Kemudian mendengarkan siniar, oke benar. Cerita pendek firasat, nah ini salah, harusnya dia diberi tanda petik. Kemudian recto verso ini adalah kumpulan cerpen ya, harusnya buku. Nah, judul buku ini harusnya dimiringkan. Betul, tadi yang menjawab E. Oke, iya, benar ya. Jadi jawabannya adalah E. Ketentuannya ada di nomor 1, 2, dan 3 ini untuk penulisannya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk nomor 11 ini.